Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan di mana sang ibu susah banget untuk meninggal. Ceritanya serem banget. Nah, alasan kenapa ibunya sulit banget untuk meninggal adalah satu, karena susuk. Oke, jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Yuk kita denger cerita selengkapnya. Nah, ngomong-ngomong soal susuk nih, kita wajib tahu apa sebenarnya susuk itu. Susuk adalah sebuah ilmu atau praktik magis, yaitu menanamkan benda di area tubuh. Jadi kebanyakan kaum Hawa itu menanam susuk ini kan di area wajah ya, karena memang susuk yang dimasukkan ke dalam wajah itu udah menyimpan sebuah energi spiritual yang memang digunakan untuk kecantikan. Ada yang susuk juga ditaruh di punggung, itu untuk orang-orang yang kerja berat kayak gitu. Ada yang ditaruh di kaki gitu, karena memang tergantung kebutuhan mereka. Fungsinya juga macam-macam sih, karena memang susuk itu secara spiritual energinya pasti memancarkan apa ya? Memancarkan kecantikan ya, atau daya tarik bagi orang yang melihatnya. Jadi itu macam-macam. Misal nih kayak susuk dipakai di area wajah untuk membuka aura atau karisma yang biasanya dipakai oleh public figure, ya nggak semua tapi adalah yang make ya kan. Terus untuk meningkatkan kepercayaan diri, terus ada juga yang untuk memikat lawan jenis. Terus ada juga tuh susuk dipakai guna untuk kekuatan. Ya itu tadi, karena dulu itu ada tuh narasumber aku itu, dia itu pakai susuk tapi bukan di wajah, di area punggung. Karena dia memang kerjanya berat berat banget deh. Dia itu semacam kayak apa ya, pekerja keras gitu, pekerja mandiri yang mana dia itu apapun dilakukan sendiri. Jadi dia itu punya apa ya, kayak semacam peliharaan, yaitu ingon sapi gitu kan. Terus dia itu nggak mau gitu loh kayak di rumat sama orang. Akhirnya dia pengen apapun kualitas makan si sapi-sapinya ini dia sendiri yang ngontrol. Tapi kalau kalau dipikir secara logika ya, dia mau ngaritin apa sapinya yang ribuan, itu nggak ribuan sih, ratusan gitu, seorang diri, apa yang mampu? Nggak mampu kan. Ya akhirnya dia memutuskan untuk pakai susuk di punggungnya. Nah, gunanya untuk menambah kekuatan agar dia itu kayak nggak cepet lelah gitu. Nah, apapun yang dia lakukan itu juga bisa dijabanin sama dia, dan memang bener susuk itu membuat dia kuat, tahan banting. Sampai orang-orang itu mikir, ini anak gila banget ya ngaritin sapi ratusan seorang diri gitu. Yaitu kegunaan susuk sih tergantung mereka ya yang make mau diapain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal susuk nih ya, kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh Lucy, narasumber aku. Ceritanya bukan di dia, ceritanya ada di ibunya. Ibunya yang waktu itu nggak tahu kenapa si Lucy ini mikirnya kalau si ibu ini sebenarnya udah lama wafat. Tapi yang ada di raga sang ibu itu bukan ibunya gitu. Nggak tahu kenapa feelingnya kuat banget seperti itu. Nah, ibunya ini namanya Supina. Pernah nih suatu ketika si ibu ini tiba-tiba kayak aneh gitu.
pengen makan kembang, pengen makan apa gitu. Pokoknya yang nggak dimakan manusia lah. Bukan beling ya, bukan tanaman. Kayak bunga kantil, terus pengen makan itu apa yang biasanya dijual di pasar itu, kembang-kembang setaman kayak gitu, ada bunga kenangannya gitu. Aneh deh pokoknya. Nah, Lucy itu merasakan keanehan itu sejak sang ibu itu dia pandang berkali-kali seperti bukan sang ibu. Jadi gini, aku aku jabarin ya. Ibunya itu udah umurnya lebih dari 100. Tapi kekuatan atau powernya itu masih kayak anak-anak usia 20 sampai 25 lah. Masih kayak angkat angkat cucian itu masih kuat. Angkat gas LPG itu kuat. Bayangin. Kalau orang sekarang kan ya nggak tahu lagi sih, nggak tahu ya. Di luaran sana orang umur 100 lebih itu udah kuat ngapa-ngapain, mungkin ada ya, mungkin ada, bukan yang aneh gitu kan. Nah ini si Lucy ini ngalamin kayak kejadian aneh aja gitu. Firasatnya itu kuat banget kalau ini bukan sang ibu. Dia ini kayaknya bukan sang ibu, jadi nggak tahu kenapa tubuhnya itu udah kurus kering, terus matanya itu udah kayak apa ya, kayak mayat gitu. Wis jeglong lah. Kalau bahasa Jawanya itu jeglong, nggak tahu jeglongnya apa bahasa Indonesianya. Matanya itu udah nakutin banget. Nah si Lucy ini pernah bertanya kepada sang ibu, Bu, ibu nggak ngerasain sakit di badan atau ngeluh-ngeluh pusing gitu ya? Namanya orang tua ya, biasanya kan keluhannya juga ya begitulah. Sakit kepala, yang encok lah, yang rematik apa gitulah, pokoknya kalau orang tua kan gitu umumnya. Nah si Lucy ini tanya nih ke sang ibu karena memang nggak pernah ngeluh sama sekali, nggak pernah ngeluh sakit, nggak pernah ngeluh kayak pusing, ya pokoknya sakit-sakit ringan itu nggak pernah ngeluh sang ibu. Akhirnya Lucy kan curiga ya, karena ya itu udah ngomong sama sang suami, ini ibu kamu ngerasain ada yang aneh nggak sih gitu. Nah si suami ternyata bener ngerasain hal yang sama gitu, tapi nggak berani mau ngomong ke Lucy karena nggak enak aja gitu. Kayaknya disuruh lah sama suaminya, ya kamu sekali-kali tanya ke sang ibu sama ke ibu gitu, ada nggak keluhan atau kayak gimana. Kalau nggak ada ya berarti kita tanya-tanya aja deh ke orang pinter gitu, katanya sang suami. Nah akhirnya ditanyain lah sama si Lucy, Bu sakit nggak, pernah nggak ngerasa badannya itu kayak kesemutan apalah kayak gimana gitu. Nah sang ibu itu dengan lantang menjawab, enggak lah Dok, aku nggak sakit-sakit kayak gitu, alhamdulillah, meskipun umur udah udah lanjut, udah 100-an lebih itu aku masih kuat ngapa-ngapain. Nah si Lucy ini kayak kok nggak ngerasain sakit sama sekali, ini kenapa gitu kan. Biasanya umumnya orang tua itu sakit meskipun pusing atau kayak gimana lah, dia itu pengen gitu loh ngerumat sang ibu, tapi selama ini itu ibunya menolak untuk apa-apa itu minta ke Lucy. Poin lebihnya seperti itu. Nah kemudian nih suatu hari Lucy itu beli sate ayam, makanlah sekeluarga. Kan sang ibu itu tinggal sama dia ya, bukan rumah terpisah, tapi tinggal sama Lucy meskipun ada dua rumah yang memang gandeng gitu. Tapi tidurnya ibu Lucy itu di rumah dia yang dia tinggalin sama suami gitu. Karena memang dia itu parno gitu kan ya, takut nanti orang tua udah tinggal satu gitu, dia udah ditinggal sang ayah entah kemana,
Jadi cuma punya ibu, satu-satunya harapan dia untuk menemani waktu-waktu tuanya gitu kan. Suatu hari belilah sate, dia sate gitu. Gak tahu kenapa memang selama ini itu dilarang beli sate nih sama sang ibu, jangan makan sate gitu. Nah, Lucy juga bertanya, ngapain Bu gak boleh makan sate? Aku ini juga udah gede nih, suamiku kepengen sate gimana gitu. Pokoknya ibu gak mau deh makan sate, kamu jangan kasih ibu sate gitu. Akhirnya dia sama sang suami juga bingung, ya kenapa kok gak boleh makan sate gitu kan. Ya udahlah, akhirnya sang ibu itu dibelikan lain gitu, dibelikan makanan lain. Satenya dimakan sama suami dan anak-anaknya gitu. Suatu hari nih, Lucy tiba-tiba ada undangan. Undangan ini tuh dari tetangganya yang mengadakan hajatan. Gak tau lah ya, hajatan ini untuk apa gak tahu. Akhirnya Lucy yang diundang itu datenglah sama ibu-ibu kompleks yang lainnya. Nah, saat di sana itu mereka itu ya udah ngobrol biasa gitu. Tiba-tiba nyeletuklah salah satu ibu yang bercerita tentang saudaranya. Saudaranya ini itu kemarin meninggal. Nah, meninggalnya ini gak wajar. Gak wajarnya apa? Lah, ceritanya si tetangganya ini, saudaranya ini udah kayak apa ya, kayak sakit-sakitan gitulah selama 3 bulan yang lalu. Sakitnya itu aneh gitu. Dia tuh badannya udah kurus kering, terus udah kayak mayat lah pokoknya. Kulitnya itu udah putih banget, urat-uratnya itu sampai kelihatan, tulangnya itu sampai kelihatan. Tapi dia itu kayak orang sehat gitu, ngomong-ngomong juga kayak orang sehat. Akhirnya sama tetangga si Lucy ini itu dibawalah ke orang pintar, dan ternyata nih di dalam tubuhnya itu ada susuk yang belum dikeluarin. Nah, akhirnya dia gak bisa nih meninggal secara tenang gitu. Susuk itu harus dikeluarin dulu. Nah, ini sama si Pak Ustadz ya, orang pintar ini tadi, dikeluarin lah susuknya. Susuknya itu ada di kaki sama tangan sebelah kanan ya. Susuknya itu emas, dan itu sangat amat lama sekali ngeluarin susuknya itu karena udah puluhan tahun ada di dalam tubuhnya. Jadi kayak satu susuk itu hampir 5-6 jam lah ya ngeluarinnya itu, karena memang harus seteliti itu ngeluarin susuk yang ada di dalam tubuhnya. Nah, Lucy ini yang mendengar tetangganya itu jadi kaget gitu kan. Terus melipir lah dia, bertanya, "Ibu, Bu, sini. Aku mau tanya dong. Tapi jangan keras-keras ya jawabnya gitu. Aku takut orang lain denger gitu." Ya akhirnya si tetangganya itu langsung melipir dong, kaget dong ya dideketin Lucy seperti itu. Kenapa Mbak gitu? Ini aku juga ngerasain hal aneh nih sama ibuku. Mungkin ibu bisa ke rumah dan ngeliat ciri-cirinya itu sama nggak sih sama ibuku? Itu katanya. Nah, si tetangga ini terkejut kan. Hah? Masa Mbak? Iya, Mbak, ayo ke rumah lihat ibuku dulu. Nanti ciri-cirinya sama nggak sama kayak saudara Mbak yang kemarin meninggal itu gitu. Oh ayo gitu. Akhirnya waktu pulang itu mereka berdua langsung ke rumah Lucy. Mereka langsung pulang maksudnya. Nah, si tetangganya ini diajak ke rumah Lucy. Nah, waktu ketemu sang ibu kaget dong. Tetangganya ini kaget banget sampai takut gitu. Loh, Mbak, ibunya kenapa? Lagi sakit? Itu pertanyaan dari tetangganya itu seperti itu.
Nah si Lucy itu bilang, nanti kalau udah di sana kita ngobrol. Coba kamu liatin ibuku dulu gitu katanya. Dilihatlah. Terus si tetangga itu mantuk-mantuk apa ya, mengangguk. Udah lah ya, akhirnya mereka pergi menjauhi ruangan ibunya si Lucy. Dan dari jauh tuh dia ngeliat, terus bilang ke Lucy, Mbak, kayaknya ibunya ini pakai susuk deh gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, apa perlu aku kenalin sama orang yang udah nolong saudaraku gitu katanya. Nah si Lucy itu bilang, belum Mbak, jangan dulu, aku mau diskusi sama suami karena memang ini kan juga menyangkut aib ya nanti itu. Nah si tetangga ini, enggak kok Mbak, aman-aman. Nanti kalau memang kamu butuh bantuanku untuk mencari apa orang yang bisa menolongmu, aku bisa kok nanti menghubungi seseorang yang udah nolong saudaranya kemarin gitu. Nah si Lucy juga bingung ya mau menjawab apa saat itu. Terus dia itu tanya, si tetangganya itu tanya, Mbak, ibumu selama ini pernah nggak kayak eh, pantang makan sesuatu gitu? Nah terkejut dong si Lucy, kok bisa tahu gitu? Ya Mbak, selama ini itu ibuku paling anti banget makan sate gitu. Oh, bener nih, pakai susuk nih si ibu gitu. Aku juga nggak ngerti ya, ternyata orang pakai susuk itu pantangannya nggak boleh makan sate. Ya ampun, sate itu enak loh. Akhirnya si tetangga ini bercerita lah ya, bercerita tentang saudaranya yang emang meninggal, susah meninggal karena susuk nih. Gini Mbak, kemarin itu kita sebenarnya tuh ya nggak, sebelum sebelum manggil orang pinter itu tadi, kita itu udah berencana sama saudara-saudaranya nih, udahlah kita kasih makanan yang nggak boleh dimakan dia selama ini gitu. Ya biar apa? Biar susuk itu cepat nongol gitu. Karena saudara-saudaranya ini udah berfirasat bahwa si ini nih pakai susuk dan dia itu nggak bisa meninggal karena susuk itu. Hanya dikasih apa ya kemarin itu ya, makan makan apa lah gitu, pantangan dari susuk dia itu seperti itu. Dikasihlah ya, termasuk sate juga dikasih. Meskipun dia menolak itu dikasihlah, harus makan gitu. Hanya setelah makan pantangan itu dia jatuh sakit dan tiba-tiba nggak nggak sama kayak kemarin. Yaitu tadi langsung dibantu oleh orang pintar itu tadi, terus susuknya itu keluar, akhirnya beberapa hari kemudian saudaranya itu meninggal dunia. Nah, tetangganya ini bilang ke Mbak Lucy, coba aja Mbak cara itu sebelum panggil orang pintar, Mbak kasih aja makanan yang dipantang sama ibunya gitu. Selama ini makanan yang dipantang sama ibunya cuma sate doang. Nah, si Lucy bilang ada sih sebenarnya, tapi ini memang bener-bener bakalan bikin dia marah, si ibu marah. Dia itu dari dulu nggak suka banget sama pisang emas. Jadi semua keluarganya itu yang beli pisang tersebut itu langsung dibuang ke tong sampah lah ya, langsung dibakar, pokoknya dijauhkan lah. Jadi orang rumah itu nggak boleh makan pisang itu gitu. Ya akhirnya kita menurut aja karena ya mungkin ada trauma tersendiri atau gimana gitu dari pisang emas. Ya wis ya, setelah sama tetangganya itu selesai, akhirnya tetangga ini pulang. Terus si Lucy ini emang niat bercerita tentang kondisi atau cerita dari saudara tetangganya ini. Nah, si suami itu dengerin kan ceritanya dari awal sampai habis. Ya juga sih ya, bener sih.
kamu berfirasat nggak sih kalau sang ibu kita itu sedang memang punya ilmu gitu. Nah, si Lucy ini gini aja sih Mas, karena memang udah ada yang mengalamin, gimana kalau kita coba aja caranya yang pertama itu. Kita kasih makanan pantangan dari ibu yang selama ini nggak pernah dimakan sama ibu. Kita lihat aja gitu ya, kita akalin lah gimana. Hanya eh, si siapa namanya, si Lucy ini beli sate gitu kan, beli sate. Terus sate itu dilepas dari tusuknya, ditaruh lah di apa ya, kayak makanan gitu loh, sama ayamnya, tapi bukan ayam yang ayam bakar itu bukan. Jadi kayak menu lain gitu, tapi dicampurin sate itu tadi. Dikasihlah ke ibu. Nggak mempan, nggak kenapa-kenapa. Kaget lah ya, kaget waktu itu. Mana nih? Udah beberapa hari nggak ada respon apa-apa nih sama sama ibu. Ibu ya juga terlihat biasa gitu. Tapi kan bertambah hari itu tubuh ibunya itu lebih nakutin gitu loh. Lucy sampai takut, sampai kayak ibu ini kok kayak gini ya, kok gimana ya gitu kan. Ya udah, akhirnya pakai cara yang kedua, dikasihlah pisang emas. Dan pisang ini emang bakalan membuat ibunya itu marah, karena selama ini pisang emas itu anti banget masuk ke rumah mereka, dan siapapun di rumah itu tidak boleh makan pisang ini. Why? Kenapa harus pisang emas? Jadi ada filosofinya, dan filosofinya itu seperti ini. Orang Jawa dulu itu percaya kalau pisang emas itu dapat menetralkan seseorang yang menggunakan susuk. Jadi susuk itu bisa melebur atau lepas dengan sendirinya jika makan pisang emas. Khasiatnya pisang emas dalam kepercayaan orang zaman dulu di Jawa itu seperti itu. Nah, untuk manfaat lainnya atau khasiat yang lainnya itu aku nggak ngerti. Tapi secara umum nih di masyarakat kita itu memang penawar dari susuk itu adalah pisang emas. Akhirnya waktu itu Lucy mencoba kan, coba untuk membeli pisang yang sangat mahal ini menurutku loh ya, karena memang belinya itu harus kiloan. Beli 1 kilo 7.000 kalau nggak salah, itu dapat berapa gitu. Jadi kalau satu sisir itu bisa lebih dari 1 kilo kan. Akhirnya belilah itu, dan susah banget dapetnya, itu susah banget kalau nggak kita pesen ke petani langsung. Nggak tahu sih kalau memang di daerah kalian banyak banget pisang emas, mungkin mudah mencarinya. Tapi kalau di sini tuh kalau nggak pesen langsung ke petani juga nggak bisa. Pisang yang amat apa ya, kayak nggak bisa, jarang banget dikunjungi gitu. Hanya orang-orang tertentu yang menjualnya. Ini waktu itu Lucy langsung beli pisang emas. Beli pisang emas ini dengan niatan memang ingin segera menolong sang ibu gitu. Kalau memang udah meninggal, udah waktunya meninggal, ya udah meninggal secara diridhoi oleh Allah, bisa berpulang dengan tenang gitu. Niatnya Lucy seperti itu, karena memang ya udah di dunia ini udah mau apa yang diberatin. Anak-anaknya juga udah ikhlas. Misal sang ibu jalannya seperti ini, jadi dia itu berusaha gitu menolong sang ibu waktu itu. Dia beli pisang emas dan dapat waktu itu, dapat. Nah, gimana caranya ya sang ibu itu bisa makan gitu? Karena kalau dia tahu itu pisang emas, wah, benar-benar nggak akan dimakan nih sama sang ibu. Hanya Lucy ngasih ide ke sang suami kalau kamu beli pisang susu aja gitu. Pisang susu tuh sama kan bentuknya, tapi kalau pisang susu kan ada bintik-bintiknya. Kalau pisang emas kan mulus gitu kan, mulus banget. Ukurannya juga masih sama lah ya, sama lah. Nah, nanti
kita eh, akalin gitu, agar sang ibu itu nggak ngerti kalau satu di antara pisang susu itu adalah pisang emas. Nya belilah sang suami pisang susu. Dipotonglah yang satu, terus yang di pisang emas itu langsung diencepin aja, nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Dikasihlah ke sang ibu, bu ini aku habis beli pisang susu, cobain dong, katanya enak ini punya temanku gitu. Ya sang ibu langsung ngambil lah, kok kebetulan yang diambil adalah pisang emas waktu itu yang ditancepin suaminya di salah satu pisang susu itu tadi. Diambil sama sang ibu, terus dikupas dan dimakan lah, ditelan. Habis makan, nggak tahu kenapa si Lucy ini kan ikut makan dong. Ngambil pisangnya, terus dikupas sama dia, terus dimakan. Lah kok tiba-tiba ibunya itu menjerit kesakitan. Ceritanya itu kayak ngerintih gitu kan. Aduh, tolong, tolong gitu. Nah si Lucy sama si suaminya ini kaget, loh. Ibu kenapa? Bu, kenapa bu? Bingung kan mereka berdua. Kenapa? Ada apa bu? Dia udah ngebatin gitu kan sama suaminya, ini kayaknya efeknya pisang emas nih gitu. Nah si ibu ini tiba-tiba kulitnya itu merah, satu badan itu merah banget. Ya Lucy cuma bisa nelpon dokter yang untuk bisa datang ke sana dan meriksa ibunya dengan segera. Nya datanglah bidan desa gitu, datang ngecek tuh, katanya ibunya itu alergi. Yaudahlah akhirnya dikasih obat biar nggak alergi lagi, tapi nggak tahu kenapa tenggorokan ibunya ini kayak dipegang terus gitu loh sama si Bu Supinah ini, dipegangin kayak ada sesuatu gitu loh di tenggorokannya ini, nggak tahu apa. Lucy tuh sampai bilang, bu kalau ada apa-apa bilang, Lucy bisa cepet-cepet ngambil tindakan sama emas. Suaminya udah panik kan, aduh gimana nih kalau memang ternyata pisang emas itu bikin dia alergi gitu. Ternyata pikiran yang selama ini kita pikirin itu nggak bener. Ternyata ibu alergi, bukan malah kena susuk gitu. Nah si Lucy ini gini, ya udahlah mas, kamu tenang dulu aja, kita lihat dulu reaksinya ibu gimana setelah ini. Karena kata dokter kan dia alergi gitu. Minumlah, minumlah obat alergi, tapi masih menjerit kesakitan. Tenggorokannya itu katanya kebakar gitu. Udah akhirnya selama beberapa hari itu masih mengerang kesakitan, terus kayak ngerintih gitu. Dan saat itu setelah makan pisang emas, ibunya itu udah nggak sekuat yang kemarin-kemarin. Jadi kayak jarang jalan, terus jalan angkat-angkat apalah, cuma bisa tiduran, terus ngerasain nggak tahu kenapa di bagian badan tertentu itu sakit semua. Lucy juga bingung kan, ini baru pertama kali ibunya sakit. Akhirnya datanglah Lucy ke rumah tetangganya yang kemarin saudaranya meninggal itu. Terus dia menceritakan tentang kondisi sang ibu yang menurutnya masih aneh gitu. Bu, ini buku ini habis makan pisang emas kemarin. Emang aku sama suami sengaja ngasih pisang tersebut agar tahu reaksinya gimana. Ternyata memang iya. Setelah makan pisang itu, ibu langsung jatuh sakit. Sampai sekarang pun masih ngerintih kesakitan. Nah, katanya si tetangganya ini, tunggu dulu aja mbak, nanti sampai 7 hari kalau memang belum bereaksi apa-apa, ternyata itu bisa jadi di dalam tubuhnya itu masih ada susuk yang memang nggak bisa keluar gitu. Yaudah akhirnya Lucy pulang dan dia nunggu sang ibu gimana reaksinya selama beberapa hari ke depan. Sang ibu masih
apa ya, bisa makan, bisa minum, terus tiba-tiba kesakitan, kayak gitulah. Pokoknya bingung lah Lucy waktu itu. Akhirnya setelah 7 hari, kok sembuh, nggak kenapa-kenapa gitu. Kaget lah ya, loh kok ibu jadi sembuh, nggak ada efek apa-apa. Akhirnya ya udah, karena ibu sembuh, alhamdulillah. Ternyata memang dugaan selama ini itu nggak bener. Tapi setelah sembuh itu ibunya kayak lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa megang megang gelas air, dalam gelas itu aja nggak kuat loh. Mau ngangkat piring juga nggak kuat, jadi cuma diem aja gitu di kamar. Ya pokoknya ibu nggak kenapa-napa gitu kan. Akhirnya tiba-tiba di malam hari, waktu itu Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat, dan tepat Jumat Legi, Jumat manis. Si Lucy ini mimpi didatengin oleh tiga sosok pocong. Nah, pocong ini tuh, Lucy itu kayak jalan di sebuah kuburan gitu kan. Jalan di sebuah kuburan, tiba-tiba ada 3 kuburan yang memang udah digali, udah kelihatan berlubang gitu, nggak tahu siapa yang gali kan. Terus tiba-tiba muncul nih 3 pocongan itu dari tiap-tiap kuburan itu. Tadi satu kuburan ini satu pocong. Keluarlah mereka tanpa tali kafan di kepalanya. Kaget dong, karena pocongan yang dia lihat di mimpinya. Akhirnya langsung bangun dia. Bangun, istighfar, sholat malam, terus cerita ke suaminya. Mas, aku tadi malam mimpi aneh. Masa iya sih aku datang ke kuburan terus ngelihat ada pocongan yang gak ada tali pocongnya di kepalanya. Si suami bukannya malah kayak dengerin, malah ketawa, bercanda gitu. Iya, aku gak bercanda deh, ini kayaknya ada pesan nih di balik ini semua gitu. Nah, tiba-tiba sang ibu itu udah berdiri di belakangnya. Itu tatapannya udah kosong. Terus si suami ini ngeliatinya itu kayak takut kayak gitu kan. Tatapannya kosong, berdiri di belakangnya. Nggak tahu yang dia lihat itu apa, nggak tahu. Cuma Lucy waktu itu ngerti kalau ini sepertinya yang ada di tubuh ibunya ini bukan lagi sang ibu. Akhirnya dia langsung ngambil tindakan untuk meminta tolong ke orang pintar yang pernah menolong saudara dari tetangganya. Oke, akhirnya Lucy langsung ke tetangganya nih, yang saudara yang kemarin meninggal aneh itu. Di sana bercerita lah sama suaminya nih, Lucy sama suaminya ini bercerita, ternyata ibu ini habis makan pisang emas itu lumpuh, terus nggak bisa jalan lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berdiri di belakangku dengan tatapan yang aneh, dengan wajah yang aneh, pokoknya nakutin lah kayak setan gitu. Udah karena berunding, akhirnya sama tetangganya ini diantarlah ke rumah orang pintar yang udah menolong saudaranya ini. Lucy waktu itu di rumah orang pintar ini menceritakan gitu. Jadi gini Pak, ibuku ini udah usia 100 lebih. Tapi nggak tahu kenapa firasatku udah dari beberapa tahun yang lalu ibu ini wafat. Yang ada dalam raganya itu bukan ibu, karena ibu nggak seperti itu. Itu hanya feeling seorang anak ya kepada sang ibu. Nah, si orang pintar ini menjawab, kemarin katanya habis dikasih itu ya Mbak, apa, pisang emas gitu. Iya. Nah, biasanya efeknya bakalan luntur nih dari susuk itu kalau sudah makan pisang emas. Karena kalau Mbak tahu sendiri, Mbak tahu
filosofi dari pisang emas ini memang orang Jawa ya, orang Jawa atau orang-orang tertentu itu percaya bahwa pisang emas ini bakalan ngelunturin susu yang ada dalam diri. Jadi nggak perlu ditarik keluar. Kalau udah makan itu bakalan ngelebur sendiri di dalam gitu. Akhirnya efek atau power dari susuk ini bakalan memudar seiring waktu. Nah, akhirnya Mbak Lucy waktu itu tuh diem gitu kan, mikir apa ini udah saatnya ya gitu. Dia juga masih belum bisa kehilangan sang ibu karena sesayang itu Mbak Lucy. Namun kalau melihat kondisi ibunya seperti ini itu kayak kasihan gitu, bakalan disiksa di dunia. Padahal kan seharusnya udah selesai tugasnya di sini. Ya orang pintar itu tanya gitu ke Mbak Lucy, Mbak dulu itu ibunya kerja apa waktu masih muda? Mbak Lucy bercerita, dulu itu ibu wirausaha Pak. Jadi memang kayak bekerja di distributor barang yang mana dia itu harus benar-benar ditarget memiliki pelanggan tetap hampir beberapa ribu gitu. Nah, karena hal itu juga yang membuat ayahnya pergi meninggalkan mereka, nggak tahu dengan alasan apa, nggak tahu. Lalu sih nggak tahu. Tapi yang jelas ibunya kekeh melakukan hal itu agar bisa merubah hidup. Nah, si orang pintar ini menjawab, mungkin orang semasa hidup memiliki jalannya masing-masing. Mungkin hal inilah yang dipilih oleh ibumu untuk memperjuangkan hak keluarga, terus memperjuangkan masa depannya Mbak juga. Hanya Mbak Lucy nangis kan ya, karena udah nggak bisa gitu. Apakah dengan melakukan semua ini, akhirnya ibunya itu milih jalan seperti ini tanpa memikirkan resiko yang bakalan dia tanggung nanti. Sampai segitunya gitu. Memang Pak, dulu waktu sama ayah, hidupnya itu kayak susah, emang belum gak bisa beli apa-apa. Tapi setelah ayah nggak ada, ibu ibu kerja jadi distributor di barang itu tadi, tiba-tiba ada peningkatan yang wah gitu. Pelanggan ibu itu banyak, yang tertarik dengan ibu juga banyak, tapi nggak pernah apa di apa ya kayak direspon gitu sama ibunya. Yang penting itu ibunya itu mikir gimana caranya menarik pelanggan dan setia membeli barang kepadanya. Nah, waktu itu memang pelanggan dari sang ibu itu banyak banget dan ya tergolong sukses lah ya dalam beberapa tahun berjalan. Akhirnya mereka kaya. Namun di sisi lain Mbak Lucy itu kayak ngerasa aneh gitu. Ibunya itu sering kayak pergi ke salah satu dukun, ya nggak tahu lagi sih memang eh, atau memang dukun itu dulu yang memasang susuk ini. Tapi katanya sekarang itu udah nggak ada gitu, si dukun itu udah meninggal. Dulu waktu masih mudanya itu ibunya ini sering datang ke rumah dukun ini tadi. Nah, setelah datang ke rumah dukun ini tadi tuh ibunya udah penampilannya itu udah kayak beda banget, kayak berkelas banget, auranya terpancar. Siapapun yang melihat sang ibu itu kayak udah tertarik, terus kepengen banget ngobrol sampai lama-lama, dilama-lamain lah kalau ngobrol sama sang ibu, tertarik, terus mudah banget pelanggan itu ngomong setuju ke ibunya. Ya mungkin efek dari susuk ini ya, karena semakin mahal, mungkin semakin
powernya itu gede susuk ini. Ya udah, akhirnya si Lucy waktu itu menceritakan semua kejadian masa muda yang dia tahu dari ibunya itu kepada orang pintar itu tadi. Nah, si orang pintar itu udah, oh ya udah nemuin jawabannya itu. Nya pulang kan. Pulang katanya besoknya ini orang pintar ini bakalan ke rumahnya untuk ngelihat kondisi ibunya. Nah, waktu pulang nih, Mbak Lucy ini kepin ngecek sang ibu di kamar ngapain gitu. Nah, waktu ngelihat sang ibu meringkuk di pojokan kamar, nah Mbak Lucy ini kaget. Loh Bu, ngapain ada di pojok? Ayo kita pindah. Dipindahlah ke tempat tidur waktu itu. Nah, ibunya ini badannya itu dingin banget. Dingin kayak nggak ada detak jantung, detak apa? Detak nadi di tangannya itu. Nah, Mbak Lucy ini kaget dong. Terus dia itu nangis kayak nahan, tapi ditahan sama dia, ditahan. Dia itu pengen cepet-cepet besok lah. Si ibu ini kayak nggak keluar nafas gitu loh dari hidungnya itu. Jadi yang bisa jalan itu di depannya itu siapa? Sampai takut kan. Dia antara takut sama sedih itu jadi campur, jadi satu. Dah akhirnya ceritalah ke suaminya, aku tadi ngalaman kayak gini, ini kok bisa jalan ya ibu ya, padahal nggak ada denyut nadi, terus nggak ada nafas gitu, kok bisa jalan? Yaudah kamu tenang aja, katanya. Mungkin itu efeknya ya dari susuknya itu tadi. Udah ditunggu keesokan harinya itu habis sholat subuh, Mbak Lucy ini kayak denger suara rintian gitu dari kamar sang ibu. Ngomongnya itu tolong, tolong lepas gitu. Ini kan lari lah ya Mbak Lucy karena takut ada apa-apa ke kamar sang ibu itu. Ibunya masih sempat noleh terus ngeliatin dia. Lama banget. Mbak Lucy kaget dong. Ibu kenapa? Mau apa gitu. Nah, ibunya itu jawab, aku cuma pengen cepet pulang. Pulang kemana Bu? Pulang karena itu udah dijemput katanya sambil nunjuk di atas. Gak tahu yang ditunjuk itu apa, nggak tahu karena Mbak Lucy nggak ngeliat apa-apa. Aku cuma pengen pulang sekarang juga gitu sambil nunjuk terus bilang aku udah dijemput itu katanya, bentar lagi aku mau pulang. Si ibu itu bilang kayak gitu. Dia kaget dong ya, kaget sang ibu ngomong kayak gitu. Dia manggil suaminya, ini gimana nih, ibu udah ngomong lantur gitu. Sang suami udah di sana lah sama anak-anaknya, udah di kamar sang ibu, gak mau gak mau ninggalin ibunya sendirian waktu itu. Nah, orang pintar ini datang terus bilang, Mbak, sepertinya jadwal seharusnya ibunya nggak ada seto itu subuh tadi, kok sampai sekarang masih belum gitu kan. Akhirnya sama si orang pintar itu tadi diajak ngobrol sang ibu, tapi pelan-pelan karena Lucy nggak denger ya, ngomongnya itu bisik-bisik di telinganya itu, terus ngeliatin wajahnya lagi, ngomong lagi ke telinga sang ibu. Nah, tiba-tiba si orang pintar itu bilang, Mbak, di sini ada nggak sih yang punya daun kelor gitu? Si Lucy sama suaminya bingung nih, nggak tahu Pak, di sini ada yang punya apa nggak? Ini kamu tunggu dulu deh, aku mau pulang karena tetanggaku ada yang punya gitu. Ini kalau nggak sampai kita nggak bawa kelor, si ibu bakalan kayak gini terus. Akhirnya si bapak itu tadi pulang, bapak pintar itu tadi pulang, mintalah kelor 7 tangkai. Jadinya dibawalah ke cepet-cepet ya, cepet-cepet dibawa pulang ke Mbak Lucy. Terus tiba-tiba kelor itu tadi itu langsung diprotolin gitu lah, apa ya, diambil satu-satu gitu, terus di apa namanya kayak di gesek-gesek di tangannya, terus dibalur ke seluruh tubuh ibunya Mbak Lucy.
Bu Supinah ini tadi, dibalurin kelor semua tubuh-tubuhnya. Nah, si bapak pinter ini bilang, Mbak, ini ternyata ibunya itu nggak hanya pakai susuk emas yang dimasukin ke dalam tubuhnya, tapi pakai susuk gaib. Nah, susuk gaib ini nggak tahu awal mulanya gimana, tapi karena sang ibu ini kepengen punya karisma yang kayak apa ya, kayak yang abadi gitu, akhirnya dia make susuk gaib ini tuh. Wah, Mbak Lucy juga baru tahu ya, karena ternyata ada susuk gaib gitu ya, yang bisa bisa ngehilangin susuk gaib ini hanya daun kelor ini tadi, tapi harus dengan apa, tuntunan yang bener. Ya udahlah Pak, aku pasrah gitu. Akhirnya udah dibalurin kelor, terus dibacain ayat suci. Tiba-tiba ibunya itu kayak ngelihat ke atas gitu. Satu kali kayak orang terkejut itu tadi, terus nggak ada. Nah, dari itu udah dipastikan kalau ibu dari Mbak Lucy meninggal dunia pagi itu. Begitu cerita lengkap dari pemilik susu gaib, Ibu Supinah. Jadi bagi kalian yang mungkin ada yang memakai susuk, nggak ngerti kalian memakainya untuk apa, semoga jadi apa ya, semoga susuk itu dipakai untuk kebaikan gitu, meskipun haram hukumnya untuk memakai itu, tapi kalian punya apa, punya kegunaan yang lain, memang untuk kegunaan yang lain gitu, yang lebih bermanfaat. Semoga cerita ini bisa memberi pengalaman baru untuk kalian, dan terima kasih karena sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan di skip. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.